Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah framework. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan penerapan template third party, lalu yang kedua ada CRUD data pelanggan part 1. Nah, pertama kita buka dulu penerapan template third party, yang dimana kita akan menerapkan template third party yaitu float template ke Laravel. Nah, di sini teman-teman dapat mengklik link GitHub-nya untuk template-nya. Nanti tampilnya itu seperti ini. Ini template yang nanti akan kita gunakan. Kemudian kita balik lagi ke modul. Kita masuk ke langkah pertama. Silahkan download template pada link berikut. Nah, di sini saya telah mendownloadnya. Teman-teman dapat mendownload terlebih dahulu ya. Kemudian kita ke nomor 2, ekstrak file ke C Laragon WW class ini nih, sehingga isi folder seperti ini. Nah, di sini saya buka folder dulu untuk menunjukkan teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah memasukkannya juga ke Laragon WWW, jadi tinggal buka. Nah, hasilnya sama seperti ada yang di modul ini ya, teman-teman, yaitu ada asset, CSS, page, vendor, index. Kemudian restart Laragon, lalu akses HTTP class for template test. Nah, teman-teman dapat mengklik Laragonnya di restart, lalu akses yang HTTP class for template ini. Kemudian nanti tampilnya seperti ini ya. Lalu kita langkah kedua. Langkah kedua, buat folder baru di public dengan nama asset admin, lalu copy folder image, JS, CSS, dan vendor yang terdapat pada class for template. Nah, di dalam ini nanti kita nanti tinggal copy CSS, vendor. Di dalam CSS ini nanti ada image sama JS. Lalu kita membuat folder baru di bagian public yang bernama asset admin. Nah, ini saya telah membuatnya dan mengcopy image JS CSS nih, dia 3 ini. Kemudian kita ke nomor 3, buat folder baru dengan nama admin di resource atau view. Buat nama admin di resource atau view. Nih, admin. Kemudian buat file baru bernama dashboard.blade.php. Di sini saya juga telah membuatnya. Kemudian kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal. Silahkan kembali ke folder template. Nah, di sini tuh teman-teman bisa agar mudahnya teman-teman bisa membuka Visual Studio Code 1 lagi, kemudian masuk ke folder kelas float template. Di situ buka bagian page, dashboard, lalu buka file yang bernama dashboard.html. Nah, isi dari dashboard.html ini teman-teman bisa kopikan ke dashboard.blade.php. Nah, semua codingan yang terdapat pada dashboard.blade.php ini itu tuh kopian dari dashboard.html tadi. Kemudian masuk ke nomor 6, buat basic controller dengan nama dashboard controller, lalu create function index yang memanggil view dashboard.blade.php. Nah, di sini kita buka bagian app http buat dashboard controller. Nah, di sini saya tidak perlu menunjukkannya lagi karena sudah ada pada pertemuan sebelumnya, yang dimana dashboard controller ini pembuatan file ini bisa dari terminal. Nah, di sini dashboard controller, lalu create function index, ini function index ya teman-teman, yang memanggil view dashboard.blade.php. Nah, return admin dashboard ini untuk pemanggilan si dashboard.blade.php ini. Teman-teman sebenarnya tinggal mengcopy yang ada di modul aja, ikutin yang ada di modul aja. Kemudian jangan lupa untuk membuat root dengan alias dashboard. Nah, di sini seperti pertemuan sebelumnya juga itu, root itu kita buka di bagian ini, kemudian web.php. Nah, di sini sudah ada saya buat dashboardnya nih, class index name dashboard.
Kemudian silahkan akses slash dashboard, jika berhasil maka akan tampil sebagai berikut. Nah, karena di sini saya sudah mengaksesnya sebelumnya, teman-teman tinggal mengetikkan nama apps teman-teman lalu slash dashboard. Nanti tampilnya tuh akan seperti ini. Kemudian masuk ke langkah ketiga. Kita perlu menyesuaikan direktor untuk CSS, image, dan JS yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya di Asset Admin. Silahkan ganti seluruh bagian yang ini menjadi seperti berikut. Nah, di sini teman-teman tinggal buka bagian dashboard.blade.php-nya. Kemudian, ini kan daripada kita susah-susah mencari, teman-teman bisa ketikkan Ctrl F, yang dimana nanti muncul ini seperti pencarian gitu, daripada teman-teman scroll satu-satu lama ya. Jadi kita pakai Ctrl F aja untuk mencari di mana letak codingan yang akan kita cari. Kemudian kita cari link type. Nah, di sini saya telah mengubahnya juga. Nih, teman-teman bisa melihat. Di sini saya telah mengubahnya. Kemudian kita ke nomor 2. Ganti seluruh bagian image menjadi sebagai berikut. Nah, teman-teman tinggal searching lagi ya, kayak image class, nanti yang sebelumnya tuh seperti ini, teman-teman tinggal menggantinya seperti ini. Di sini saya juga telah menggantikannya. Kemudian teman-teman dapat mengganti lagi yang bagian vendor. Teman-teman dapat men-searching saja script src. Yang apabila codingannya sebelumnya seperti ini, teman-teman tinggal ganti menjadi seperti ini. Nah, apabila semua tuh sudah kita lakukan, maka tampil dashboard akan tampil sebagai berikut. Nah, kita coba ya, kita akses. Nah, tampilnya tuh seperti ini, slice dashboard. Tampilnya tuh nanti akan seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke modul. Silahkan replace block tag nav dengan ID sidebar menu dengan kode berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Kita buka dulu. Di sini kita tinggal searching aja ya, teman-teman. ID sama dengan sidebar menu. Aneh. Di sini kan sudah dapat. Teman-teman itu sebelumnya kan sudah dikasih codingannya, tapi teman-teman tuh ubah dengan codingan yang udah dikasih di bagian modul ini. Dari bagian ini teman-teman tinggal copy aja sampai bagian ini, itu tuh diganti semua. Nah, di sini saya telah menggantinya. Baiklah, lanjut yang kedua, saya akan menjelaskan CRUD data pelanggan part 1. Nah, di sini kita masuk ke langkah pertama, model dan migration. Nih, kita akan membuat model CRUD untuk data pelanggan. Silahkan ikut langkah berikut. Nah, yang pertama tuh dia bilang jalan perintah berikut di terminal. Karena saya telah membuatnya, saya tunjukkan saja caranya. Teman-teman tuh bisa membuka new terminal, lalu ketik seperti ini. Kemudian kita masuk yang kedua, sebuah file migration baru akan dibuat pada direktori database migration. Nih, database migration. Ini dia, udah terbuat kan pakai gini, sama seperti yang ada di modul. Kemudian buka bagian ini. Silahkan salin kode berikut pada function up dan function down. Nih, teman-teman bisa copy aja yang dikasih di modul. Terus katanya copy kepada function up dan function down. Oke. Kemudian kita balik ke modul.
Jalankan perintah berikut di terminal. Teman-teman buka lagi terminalnya, copy ini. Kemudian tabel baru dengan nama pelanggan akan di-create secara otomatis. Kemudian kita langkah kedua. Setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya ialah membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Jalan perintah di terminal nih. Teman-teman bisa mengkopikannya lagi ke terminal. Nah, file baru akan terbentuk di app models dengan nama pelanggan.php. Kita buka apps models pelanggan.php. Ini dia. Kemudian kita harus menetapkan apa yang menjadi primary key, tabel, serta kolom yang dapat diisi oleh user pada bagian file label. Silahkan ubah isi file tersebut. Nah, ini kan udah dikasih nih codingannya dari modul. Terus teman-teman dapat mengkopikannya aja ke bagian pelanggan.php ini. Kemudian kita masuk langkah ketiga. Selanjutnya kita akan membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggil model dilakukan. Nih teman-teman dapat mengkopikannya lagi ke bagian terminalnya. Kemudian pada function index silahkan sesuaikan menjadi berikut. Kita buka nih, kalau misalnya teman-teman udah mengklikkannya di terminal, otomatis filenya tuh akan terbuat sendiri. Ini di sini pelanggan controller. Kemudian buat seperti yang ada di modul nih, sama ya teman-teman. Jangan lupa untuk import kelas pelanggan dan siapkan root untuk mengakses halaman indeks pelanggan. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan import, maka nanti munculnya seperti ini. Itu tuh tandanya sudah diimport. Lalu teman-teman pergi ke bagian rootnya untuk melihat si pelanggan ini. Nah, di sini saya telah mencetakkannya nih. Pelanggan list itu tuh sudah saya kopikan seperti ada yang di modul juga. Kemudian perhatikan pada pemanggilan view admin.pelanggan.index ini menunjukkan pada folder admin terdapat folder baru bernama pelanggan. Lalu dalam folder tersebut terdapat file index.blad.php. Ini dia. index.blad.php. Format penulisan ini dilakukan agar folder pada view terstruktur dan dikelompokkan sesuai modulnya. Silahkan buat file dan folder seperti berikut. Sebenarnya ini ya teman-teman, view-nya, adminnya, pelanggan, kemudian ini index.blad.php. Kemudian copy isi dari dashboard.blad.php ini. Kemudian admin pelanggan index. Lalu perhatikan kode yang di atas. Nih di sini saya sudah mengkopikannya. Kemudian kata dia, perhatikan kode di antara tagline berikut. Nanti tuh teman-teman tinggal lihat aja bagian ini yang ada di modul ini. Kemudian silahkan hapus kedua tag div yang ada sehingga kode pada tagline akan seperti berikut. Nah, nanti jadinya tuh akan seperti ini. Di sini saya juga telah membuatnya di dalam codingan ini. Jadi teman-teman tinggal mencontoh yang ada di modul saja. Pastikan bahwa halaman awal pelanggan dapat diakses dan tampil seperti berikut. Ini nanti tampilnya akan seperti ini. Pokoknya nanti tampilnya akan seperti ini. Kemudian kita pergi ke langkah 4. Kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Silahkan salin kode. Nah, ini nih teman-teman bisa salin aja kode ini nih. Lalu paste di bagian yang telah diperintahkannya ini. Di sini saya juga udah mengkopikannya. Terus hapus kelas aktif pada nav item milik dashboard sehingga tampil sidebar akan terlihat seperti berikut ini. Nanti tampilannya tuh bakal seperti ini. Kemudian lalu lakukan hal yang sama pada dashboard.blad.php agar juga tampil menu pelanggan saat mengakses dashboard, namun hapus kelas aktif pada tagline pelanggan kelas aktif, memberikan efek highlight pada menu yang sedang aktif.
Nah, nanti tuh teman-teman tinggal searching aja nih di sini, terus cari apa yang diperintahkan pada modul ini kan. Terus kita akan menambahkan breadcrumb, title, dan tombol tambah data. Salin kode berikut. Nih, kita salin kode ini. Kita salin. Nih, di sini saya sudah salin kodenya. Nanti teman-teman biar mudahnya itu searching aja breadcrumb. Kemudian lalu paste di halaman ini pelanggan indeks tepat di bawah tag close nav. Pelanggan index.blade.php nih seperti ini. Kemudian lakukan beberapa perubahan berikut. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti aja. Ini nih sebelumnya tuh katanya all orders, tapi diganti sama data pelanggan. Terus ini list seluruh data pelanggan. Terus pada tombol ini disuruh ganti tambah data. Kemudian ubah kelas BTN Gray 800-nya tuh jadi success text white. Nih. BTN success white. Kemudian katanya hurufnya tuh diubah menjadi root pelanggan create nih. Kemudian jangan lupa juga rootnya tuh yang bagian create ini juga create bernyambungnya di sini. Kemudian pada bagian breadcrumb-nya itu ubah dari li kelas A. Nanti teman-teman tinggal searching aja ini. Yang sebelumnya tuh seperti ini, nanti diubah jadi ini. Ini tinggal di copy aja nantinya. Kemudian sehingga bentuk akhir breadcrumb itu seperti ini. Ini kita akses ya. Kita akses. Pelanggan. Nah, hasilnya seperti ini, sama yang ada seperti di modul ini. Kemudian saat klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena pada function create di kontrol pelanggan belum kita sesuaikan. Nah, maksudnya di sini tuh kan katanya saat klik tombol tambah data, maka halamannya tuh masih kosong. Itu tuh misalnya teman-teman klik tambah data ini, saya tidak bisa mencontohkannya karena apabila saya klik tambah data ini saya sudah tampil karena sudah saya buat pada pelanggan controller ini function create ini. Di sini saya akan menjelaskan saja bahwasannya kalau teman klik tambah data itu tuh halaman selanjutnya tuh bakal halaman kosong saja, kecuali teman-teman sudah mengikuti langkah ketiga, yaitu dengan saat teman-teman tuh klik, bentar kita ke pelanggan controller aja dulu biar makin jelas. Pelanggan controller, lalu pada public function create return view ini kita kopikan ke sini, kita tiru aja yang ada di modul. Jangan lupa untuk membuat file baru create.blade.php. Nah, di sini tadi sudah kita buat seperti ini, create.blade.php di folder admin pelanggan, lalu copy isi seluruh dari indeks ini ke create.blade.php ini sampai itu hasilnya tuh seperti ini. Selanjutnya lakukan perubahan berikut. Nih, kita lakukan juga perubahan seperti yang telah diperintahkan di modul. Nih, kita tinggal searching aja, katanya tambah data pelanggan. Tambah data pelanggan. Tambah data pelanggan. Nih. Tambah data pelanggan, list seluruh form data form, tambah data pelanggan baru. Tambah data pelanggan baru. Kemudian pada tombol tambah data ref itu kita ganti sebagai root pelanggan list. Root pelanggan list.
Kemudian teks tambah data itu kita ganti jadi kembali. Di sini kita searching aja. Kembali. Nih, sini saya sudah menggantikannya. Kemudian ubah kelas BTN Success ini jadi text white. Nanti teman-teman tuh bisa tinggal searching aja di sini. Jadi BTN slice gray. Di sini saya sudah menggantikannya ya. Makanya saya langsung menuju ke arah ini. Yang dimana ini sebelumnya itu BTN Success text white ini. Kemudian hapus tag SFG untuk menghilangkan icon plus. Di sini saya teman-teman tinggal searching juga di atas ini teks SVG ini. Saya sudah menghapusnya juga, jadi tidak bisa dilihat lagi. Terus pada bagian breadcrumb-nya tuh juga di sini teman-teman searching aja biar cepat. Breadcrumb. Nah, di sini kan before-nya tuh kayak gini, teman-teman tinggal ganti jadi after-nya tuh seperti ini. Nah, di sini sudah sama ya, seperti yang ada di modul. Nih, sama ya. Terus sehingga tampilan form tambah pelanggan tuh sebagai berikut. Nih kita akses, kita tambah pelanggan. Nah, munculnya tuh seperti ini. Munculnya seperti ini. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Silahkan masuk ke folder ini, lalu masuk ke directory setting HTML ini, search general information. Ini nih teman-teman ikutin aja, maka akan tampil blok seperti ini kan. Silahkan copy blok kode di atas dan paste ke create.blade.php. Nih, jadi kita searching aja general information di sini. General information. Nih. Kemudian nih sudah yang dipastekan ya. Terus maka tampil halaman data pelanggan akan terlihat sebagai berikut. Nih. Sudah tampil ya seperti ini. Kemudian silakan hapus pada blok kode location beserta inputan di bawahnya dan sesuaikan form yang ada dengan meletakkan hal ini. Ini nih teman-teman tinggal mencocokkan saja. Saya ganti juga. Coba saya cari salah satunya yang ada di sini. Oh no, ini simpan. Nih saya juga udah ganti ya. Simpan. Ini tinggal diganti-ganti aja seperti yang ada di modul. Terus di sini saya akan menjelaskan berikut atribut name pada setiap inputan samakan dengan value ID. Maksudnya tuh di sini teman-teman di sini kan bisa melihat dari nih first name. Ini nih pertamanya tuh name ini belum ada. Ini kita kopikan aja karena perintah pada modul seperti itu. Sebelumnya itu seperti ini. Nah, kita Ctrl Z untuk mengembalikannya. Tidak bisa, jadi kita Ctrl V aja. Kita ganti sama name. Nah, gitu teman-teman. Semuanya pun disamaratakan seperti itu, mulai dari first name, last name itu tuh dibuat kayak gini. Nya juga, terus gendernya juga, nih. Terus emailnya juga, nomor teleponnya juga. Kemudian berikut hasil akhir untuk tampilan form tambah pelanggan. Nah, hasil formnya ini nih kayak yang udah saya contohkan juga, ini nih dia. Nih, nanti kita tinggal isi form ini. Kemudian kita balik lagi ke modul. Pada function store di pelanggan controller, cek apakah submit ini nih. Kita buka pada pelanggan controller. Terus kita buat DD request all ini untuk hasilnya tuh nanti seperti ini apabila kita telah menginputkan data-datanya. Jadi kita besarkan aja nih ya. Terus kita balik ke file template ini. Nah, kita isi.
nih gendernya male. Nah, email ini harus menggunakan @ ya teman-teman, agar tidak terjadi error. Nomor HP-nya, kemudian simpan. Nah, tampillah output akhirnya tuh seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Ya maaf sebelumnya, di sini kenapa saya menggunakan punya saya sendiri, karena sebelumnya itu terjadi ada kesalahan gitu, bahwasannya project yang kami buat itu belum disatukan satu folder, jadi saya tidak bisa mengaksesnya pada laptop saya, karena sebelumnya kita buat itu pada laptop teman saya. Jadi saya menggunakan dulu pakai punya saya. Baiklah, sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.